anak-anak sekolah minggu terkasih, apa kabar kalian semua? Pasti sehat-sehat ya, Ibu Guru percaya kalian semua sehat. Nah, kalian sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Mana Ibu Guru lihat? Wah, sudah siap semua ya. Pintar-pintar, sudah pakai baju yang rapi, sudah duduk yang manis. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu. Gimana sikap doanya? Boleh matanya lirik kiri dan kanan, melek-melek? Tidak boleh. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Allah Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih Bapa, kami boleh hadir ya Bapa untuk beribadah hari ini ya Bapa dalam keadaan yang sehat Bapa. Walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan memuji dan muliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Bantu hati kami agar kami bisa menyiapkan hati diri kami ya Bapa, dan telinga kami untuk mendengar firman-Mu, dan hati kami siap untuk ditanam oleh benih firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan waktu dan tempat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau nyanyi 2 lagu, yaitu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita menghafal ke-12 murid Yesus. Ayo anak-anak, Ibu Guru undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama pujian dengan penuh sukacita. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Mari kita menghafal ke-12 murid Yesus. Simon, Petrus dan Andreas, Yakobus, Yohanes anak Zebedeus, Filipus, Bartolomeus, Thomas dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Yudas yang menjual Yesus, dan Matias yang dipilih dengan undi. Mari kita menghafal ke-12 murid Yesus. Simon, Petrus dan Andreas, Yakobus, Yohanes anak Zebedeus, Filipus, Bartolomeus, Thomas dan Matius,
nyanyinya semangat sekali. Kalau Bapak pasti menerima pujian kalian semua. Nah, duduk lagi yang manis. Kita mau memulai firman yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Felis. Nah, ayo ambil Alkitab kalian. Ini Alkitab Ibu Guru. Hari ini firman akan dibawakan oleh Ibu Guru Felis. Judulnya Arti dari Perjanjian di Gunung Sinai. Ya, ayat pembacaan hari ini di Ulangan 5 ayat 1 sampai 3. Ibu Guru baca ini anak-anak. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Amin." Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman hari ini, kita mau berdoa. Lipat lagi tangannya, duduk yang manis. Allah Bapa, kami ucap syukur Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong Bapa, Roh Kudus-Mu membimbing Ibu Guru Felis yang akan bawakan firman hari ini. Bapa, bantu kami menyiapkan hati kami agar benih firman-Mu tertanam di dalam diri kami, sehingga kami bisa menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami serahkan waktu dan tempat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, hari ini ketemu lagi sama Ibu Guru Felis. Nah, Ibu Guru Felis mau berkhotbah tentang workbook kita yang ketujuh, lesson ketiga yang berjudul Perjanjian Gunung Sinai. Nah, kalian tahu kan siapa itu Musa? Musa adalah pemimpin para orang Israel yang keluar dari Mesir. Dan ketika mereka ada di padang gurun, kalian tahu kan 42 kemah ada apa? Sukot, Etam, Tetangan Migdol, Mara, Elim, Laut Teberau, padang gurun Sindof, Ka'al, Rafidim. Nah, di padang gurun Sinai itu para umat Israel menetap di situ dan Musa pun menerima perjanjian Tuhan di Gunung Sinai. Ketika Musa menerima perjanjian Tuhan di Gunung Sinai, Musa pun membacakannya kepada para orang Israel. Dia membacakannya kepada para umat Israel dan umat Israel berkata bahwa mereka akan mentaati setiap firman yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan ketika mereka berkata seperti itu, Musa memercikan darah korban pada umat Israel dan berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Nah, anak-anak, kalian ingat kan kata-kata ini? Kata-katanya sangat familiar. Nah, kata-kata ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Di situ Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian." Nah, kalian tahu anak-anak, perjanjian di Gunung Sinai adalah perjanjian hidup yang kekal. Bukan hanya untuk umat Israel di masa yang lampau, di masa yang dahulu, bukan. Tetapi juga untuk kita yang sekarang ini, yang merupakan adalah anak-anak janji. Nah, Allah Bapa menjanjikan bahwa kita akan punya hidup yang kekal di sorga nanti. Nah, apakah kalian percaya itu? Amin. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Kalian tahu, bukan hanya perjanjian sekarang ini, dari dahulu Allah telah menetapkan perjanjiannya dari siapa? Abraham, Ishak, terus sampai ke kita, keturunan kita. Nah, kalian percaya akan janji Tuhan? Amin. Nah, bagaimana untuk bisa membedakan perjanjiannya Tuhan? Perjanjiannya Tuhan itu apakah kita dengan santai dan bisa bilang aku adalah anak janji? Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita pagi, siang, malam kita terus berdoa dan baca kitab suci. Dan ketika kita baca dan kita mengenal hati Bapa dalam Alkitab itu, kita bisa mengerti bahwa perjanjian Tuhan adalah hidup. Bukan hanya cerita seperti belum tidur. Bukan seperti itu, cerita dongeng sebelum tidur, bukan. Tetapi perjanjian Tuhan adalah perjanjian yang hidup, yang kekal, yang benar terjadi sampai masa kita ini.
Nah, maka kita harus percaya dan terus berjalan bersama Tuhan seperti bapak-bapak leluhur kita, seperti Enok juga yang berjalan dengan Tuhan 300 tahun, bukan? Nah, maka itu ayo kita semangat untuk terus selalu mengerti firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Ayo anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih hari ini kami sangat bersyukur Bapa atas firman yang telah kami dengar walaupun secara online. Allah Bapa, kami sangat Bapa bersyukur karena lewat internet ini kami bisa tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Allah Bapa, kami mau Bapa terus menjadi Bapa anak-anak janji Bapa, janji kekalmu Bapa terus hidup di dalam hati kami Bapa. Walaupun Bapa dunia ini berakhir, tapi janjimu tidak akan pernah berakhir Bapa. Allah Bapa, kami percayakan Bapa untuk setiap hidup kami Bapa. Kiranya Bapa ukir Bapa setiap firman yang telah kami dengar di dalam hati kami masing-masing. Agar setiap Bapa yang kami pikirkan, setiap yang kami lakukan, semuanya hanya untuk menyenangkan hatimu Bapa. Dan ketika kami sedang nakal atau sedih, kami selalu tolong ingatkan kami Bapa dari firman-firman yang telah kami dengar Bapa, yang telah terukir dalam hati kami. Kami bersyukur Bapa untuk semuanya Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya tolong Bapa berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi setiap pekerjaanmu. Dan juga berkati Papa Mama yang telah memberikan persembahan ini. Kami bersyukur Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, Art and Craft hari ini, kalian ambil buku workbook. Kita buka halaman 5, ya. Nah, setelah kalian buka, kalian bisa lihat di situ kita ada mewarnai arti dari perjanjian di Gunung Sinai. Ini kalian bisa warnai sesuka favorit warna kalian ya, anak-anak ya. Nanti kalian bisa kerjain ya. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Kita sudah bernyanyi pujian, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman, kita sudah mewarnai tadi. Nah, anak-anak, apabila firmannya masih kurang mengerti, anak-anak bisa ulangin di rumah lagi bersama mama papa ya. Nah, anak-anak, sebentar kita akan menutup ibadah hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sampai jumpa. Ku beritakan kasih Yesus.